Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan suatu ketaatan di antara ketaatan yang paling utama, yakni menuntut ilmu agama. Insyaallah taala kita melanjutkan pembacaan kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Insyaallah kita sampai ke muqaddimah yang ketiga. Dimaklumi bersama bahwa kitab ini memiliki 3 muqaddimah. Pada 2 muqaddimah sebelumnya kita mempelajari 7 masail, 7 permasalahan. Dan ini adalah muqaddimah yang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan kitab. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Waalaikumsalam. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Berkata penulis, ketahuilah semoga Allah memberikanmu ar-rusyd, bimbingan, petunjuk untuk mentaatinya. Karena kita tidak bisa lurus, tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan nikmat darinya, berupa taufik, berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan muallif mendoakan kepada orang-orang yang belajar akan perkara ini, supaya kita yang mempelajari kitab beliau ini mendapatkan rusyd, mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai pengingat kepada kita bahwa hendaknya seorang itu tawadhu, tidak bersombong, tidak tinggi hatinya ketika dia berada di atas keutamaan, melakukan amalan saleh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada hakikatnya Allah yang mudahkan dia, yang berikan keutamaan dia untuk berada di atas perkara tadi. Kalau seorang menyadari perkara ini, maka dia tidak menyombongkan diri. Justru dia akan semakin bergantung kepada Allah. Karena dari mana kita bisa melakukan ketaatan, berada di atas kelurusan, kecuali itu adalah pemberian dan karunia dari Allah. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
yang membuat kalian mencintai keimanan dan menghiasi keimanan itu di dalam qalbu-qalbu kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, membuat kalian membenci perkara kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keilmuan kita, bukan. Ya. Oleh karenanya di kelanjutan ayat dalam surat Al-Hujurat disebutkan fadlan minallahi wa ni'mah. Ya, keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah. Ya. Arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata, bahwa Hanifiyah adalah milahnya Nabi Ibrahim, atau yang merupakan milahnya Nabi Ibrahim, karena di situ dinasab ya, bukan khabar anna, tapi dia badal atau ataf bayan. Apa yang lebih cocok, Satis? Annal hanifiyata millata Ibrahim. Karena dia bukan khobar kan? Ataf bayan ya. Ya lebih cocok badal atau ataf bayan. Ataf bayan yang lebih cocok ya. Kalau ataf bayan berarti ini. Kalau badal kan yang terakhir. Dia dua-duanya bisa. Sant. Barakallahu fiik. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah yang merupakan dia milahnya Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya seluruh agama atau amalan. Ya. Di situ disebutkan Al-Hanifiyah yang merupakan milahnya Nabi Ibrahim. Ya. Milah, ya, sebagian ulama menyebutkan dia adalah agama. Milah adalah agama. Sebagian yang lain merinci, ya, millah dia adalah pokok dari suatu ajaran, inti dari suatu ajaran, itu millah, ya. Millah ini ada yang lurus dan ada yang sesat, ya. Seperti ucapan Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala hikayatkan, wa taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati kafirun. Ya, dan saya tinggalkan millah dari kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikuti millah dari ayah-ayahku, ya, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ya, jadi millah itu pokok inti suatu ajaran, ya, diidhafahkan kepada orang yang berada di atasnya, tidak diidhafahkan kepada Allah. Ya, tidak diidhafahkan kepada Allah. Itu milahnya Ibrahim. Yang kita diperintah untuk mengikuti milah tersebut. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan ikutilah oleh kalian milahnya Ibrahim alaihi salam yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW diperintah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Nabi Ibrahim ini termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, hanif ini yang condong, mail, condong kepada kebenaran. Ya, selalu condong kepada
al-haq, condong kepada tauhid. Jadi apabila ada dua sisi, dua janib, dia selalu condong kepada kebenaran. Ya, condong. Ya, condong kepada kebenaran, berpaling dari kebatilan. Ini milahnya Ibrahim. Ya. Ibrahim alaihi salam dimaklumi Abul Anbiya. Tidaklah beliau disebut kecuali disebutkan tauhid di situ. Tidaklah beliau disebut kecuali disebutkan bagaimana perjuangan beliau. Tidaklah beliau disebut kecuali disebut-sebut juga Ka'bah. Begitu mulia kedudukannya di tengah manusia. Ya, begitu mulia kedudukannya di tengah manusia. Ya. Adalah, ya ini baru khobarnya. Ya, adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya seluruh amalan. Ya, seluruh amalan. Ini milahnya Nabi Ibrahim. Ini milahnya Nabi Ibrahim. Yang kita diperintah untuk mengikuti milah tersebut. Ya. Bahkan para nabi pun mengikuti milahnya Nabi Ibrahim sepeninggal beliau. Ya. Sosok yang luar biasa, yang menjadi kedua, yang menjadi panutan. Ya. Inna Ibrahim kana ummah. Ya. Sungguhnya Ibrahim itu ummah. Ya, ummah. Ya, itu datang dengan beberapa penafsiran dalam Al-Quran. Terkadang ummah itu bermakna ajaran. Ya. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya, sungguhnya kami mendapatkan ayah-ayah kami itu di atas ummah, yakni di atas suatu ajaran. Ya. Terkadang ummah itu bermakna zaman, waktu. Ya. Seperti ucapan kawannya Nabi Yusuf di penjara, waddakara ba'da ummah. Ya. Dia mengingat setelah beberapa ummah, yakni beberapa waktu. Terkadang maknanya seperti yang kita pahami, yakni kumpulan suatu manusia. Itu ummah. Dan terkadang maknanya adalah qudwah. Ya, imam yang diikuti. Nah, di sini maknanya itu. Ibrahim kana ummah. Ya. Ummah. Satu orang disebut sebagai ummah. Ya, luar biasa. Walaupun manusia menyebutnya sebagai fata ketika itu. Ketika mereka diperbincangkan siapa yang merusak, menghancurkan berhala-berhala. Ya, mereka mengatakan fata. Qalu lahu Ibrahim, anak muda. Ya, dipanggil Ibrahim namanya. Namanya Ibrahim. Ya, manusia mengatakan itu hanya anak muda. Allah menyebutnya sebagai ummah. Ya. Yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim yang keimanannya luar biasa. Keimanannya luar biasa. Ya. Kita diperintah mengikuti Nabi Ibrahim. Ya. Beliau yang sendirian berjuang, ya, di awal-awal dakwahnya. Ya. Bagaimana dilontarkan ke api yang besar. Ya, ke api yang besar. Ya. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, itu dibuatkan manjanik. Ya, pertama kali manjanik itu dibuat untuk melempar Nabi Ibrahim. Ya, karena besarnya api yang dibuat oleh kaumnya ketika itu. Ya. Dilempar oleh manjanik, ya, dengan manjanik, lalu di udara, ketika beliau berada di udara, datang malaikat Jibril alaihi salam menawarkan bantuan. Ya. Alakal hajah, apakah kamu ada kebutuhan, butuh bantuan? Beliau menjawab,
Amma ilaika fala. Adapun kepadamu saya enggak butuh. Ya, saya tidak butuh. Ya, ini keimanan macam apa ini? Ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita baru kenapa-napa sedikit, udah cari bantuan sana sini. Manusia yang kita cari. Yang kita tuju manusia. Ya, Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat Jibril. Syadidul quwa. Ya. Amma ilaika fala. Adapun kepadamu saya tidak butuh. Allah berikan jalan keluar dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin lagi menyelamatkan untuk Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak disangka-sangka. Siapa yang tahu api jadi dingin di situ? Nabi Ibrahim saja tidak tahu. Ya. Nabi Ibrahim tidak tahu. Ya. Beliau yang meninggalkan anaknya, ya, dan istrinya fi wadin ghairi dzar, ya, di lembah yang tidak ada tanaman. Ya, tidak ada tanaman. Ya. Saya meninggalkan anak dan keturunan saya fi wadin ghairi dzar inda baitikal muharram. Ya, saya meninggalkan anak dan istri saya di lembah yang tidak ada tanaman. Tanaman boro-boro manusia. Tanaman aja nggak ada. Ya, tanaman aja nggak ada. Nah, itu kalau bukan siqohnya kepada Allah kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Wah, bagaimana nanti anak saya mau makan apa? Istri saya bagaimana? Ya, jangankan manusia, tumbuhan aja tidak ada. Padahal itu anaknya anak yang didamba-dambakan. 80 tahun lebih baru punya anak. Ya. 86 tahun. Ya. 86 tahun. Baru lahir, masih menyusu, diperintahkan untuk dibawa ke Mekah. Ketika itu tidak ada apa-apa. Ya, tapi dikarenakan keimanannya kepada Allah, karena itu sudah perintah Allah, ya, dengan fiqh yang sangat luar biasa kepada Allah, beliau lakukan, ya, meninggalkan anak istri di tempat seperti itu, ya, tidak khawatir ketika beliau mengetahui itu adalah perintah Allah. Demikian juga istri beliau, Sarah, ya, atau Afwan, siapa? Satu lagi Hajar, ya, tidak khawatir ketika itu adalah perintah Allah. Kita suruh ninggalin riba aja, takut nggak makan. Ya. Ini nggak ada apa-apa. Nabi Ibrahim juga yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya. Ya. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya, ya, tatkala anak itu sudah mencapai usia bisa untuk bekerja, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintah untuk menyembelih, ya. Diperintah untuk menyembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ya, wahai anakku, saya melihat di mimpi bahwa saya menyembelihmu. Ya, fandur madza tara. Ya, bayangin. Ya, ini bukan bercanda tuh. Ya, sembelih-sembelihan beneran. Ya, beneran. Ya. Lalu lihat apa jawaban anak yang saleh. Ya abati. Ya. Panggilan yang halus sekali. Ya abati. Ini panggilan yang diarahkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya juga, Azar. Ya. Ya. Ketika berdakwah kepada ayahnya. Ya. Ya abati. Ya. Ya. Kata para ulama, ya, bakti kita kepada orang tua itu di antara balasannya adalah bakti anak kita kepada kita. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengkhitab ayahnya dengan ucapan yang halus, ya abati. Ya, walaupun ayahnya tidak menghargainya, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan
balasannya dengan anak yang soleh. Waalaikumsalam. Juga berkata seperti itu juga. Ya abati. Sama. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang engkau diperintah. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, ini ucapan anak yang soleh. Ya, kalau anak sekarang gimana? Nggak tahu. Ya, bapak aja tuaan, Pak. Begitu biasanya ya. Ya. Itu disebutkan di buku-buku bagaimana Nabi Allah Ismail ketika itu masih kecil itu mengarahkan ayahnya. Ya, bagaimana posisinya supaya darahnya tidak terkena pakaian dari Nabi Ibrahim. Itu bersabar sekali. Ya, itu Allahu Akbar, bagaimana keimanannya ya, seperti itu ya. Nah, kita diperintah untuk mengikuti millahnya. Dan millahnya yang sudah disebutkan ya adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama, amalan. Dan dengan perkara ini ya, dengan perkara tauhid ini Allah memerintah seluruh manusia dan Allah menciptakan manusia untuk perkara ini ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini ghayatun muradatun minal ibad yang pernah kita sebutkan. Dan makna ya'budun, makna untuk beribadah adalah untuk mentauhidkan, ya, untuk mentauhidkanku, ya. Dan yang paling besar dari apa-apa atau yang paling agung dari yang apa-apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah at-tauhid, ya, adalah tauhid. Itu adalah menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Ya. Dimaklumi bersama ada pembagian tauhid ya. Tauhid dibagi menjadi 3. Ya. Insyaallah pada tempatnya nanti ditambah keterangannya. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk, dan yang paling besar dari apa-apa yang dilarang adalah syirik. Ya. Dan dia adalah menyeru kepada selainnya bersamaan dengan seruan kepadanya. Ya. Menyeru kepada selain Allah bersamaan dengan seorang menyeru kepada Allah. Berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan seorang berdoa kepada Allah. Ini namanya syirik. Ya, bukan syirik itu menyembah berhala saja, sujud kepada kuburan. Ya. Tapi syirik itu memperserikatkan kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Nah, itu syirik. Ya, dosa yang paling besar. Ya. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan dalam peribadatan tersebut ya sesuatu apapun. Baik. Ini muqaddimah yang ketiga atau muqaddimah yang terakhir. Ya. Tadi disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Padahal dimaklumi bersama bahwa Nabi Muhammad itu lebih utama dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata para ulama, ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, karena Nabi Ibrahim itu lebih terdahulu
secara zaman. Ya. Nabi Ibrahim itu lebih terdahulu secara zaman. Ya. Tidak mungkin dibalik penyebutannya. Ya, Nabi Ibrahim diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa seluruh agama itu memuliakan Nabi Ibrahim pada umumnya. Oleh karenanya seruan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim itu mencakup kepada semuanya. Ya, lebih menjadi hujjah kepada manusia. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, itu mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Ya. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya, mereka mengatakan jadilah kalian Yahudi, jadilah kalian Nasrani, kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Kan tapi ikutilah, ya, qul bal millata Ibrahim hanifa. Ya, bahkan ikutilah milahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Ya. Semuanya menyerukan mereka mengikuti Nabi Ibrahim, memuliakan Nabi Ibrahim. Ya. Oleh karenanya seruan untuk mengikuti milah Ibrahim ini lebih cocok. Ya, lebih cocok. Ya. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah pun memuliakan Nabi Ibrahim. Ya. Masih mengikuti jejak-jejak sirah beliau. Ya. Kemudian kita lanjut ke inti dari kitab. Wa idza qila lak mal usulu thalathah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepadamu, ditanyakan kepadamu, apa 3 perkara pokok yang wajib diketahui oleh manusia, maka katakanlah faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka katakanlah perkara yang paling wajib adalah seorang mengetahui atau seorang hamba mengetahui siapa Rabb-nya. Kemudian apa agamanya dan siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang paling wajib diketahui oleh setiap hamba. Ya, siapapun dia. Ya, seluruh ilmu, seluruh pengetahuan yang diketahui seseorang, apabila dia tidak mengetahui 3 perkara ini, maka pengetahuan yang dia ketahui tadi akan menjadi sia-sia. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menyelamatkannya di negeri akhirat. Ya. Seorang mengenal tauhid, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ini adalah darurat ilmu. Ya, ilmu yang harus diketahui. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Wa idza qila lak, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuk, ya, siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi rabbani, yang telah mentarbiah saya, wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiah saya, yang telah mentarbiah seluruh alam dengan nikmatnya. Dia adalah
sesembahan saya dan saya tidak memiliki sesembahan selainnya. Ya. Rabb itu bermakna sayyid, bermakna al-malik, al-mutasarrif, juga bermakna al-murabbi. Nah, di sini disebut makna yang terakhir tadi, yang memelihara, yang mengatur saya dan mengatur seluruh alam. Ya, alamin. Ya. Alam adalah bentuk mufrad dari alamin. Walaupun sebagian ulama mengatakan alamin atau alamun itu tidak punya bentuk mufrad. Alam itu ma yu'lamu bih. Ya, yang dengannya diketahui. Diketahui apa? Diketahui penciptanya. Jadi setiap sesuatu itu alam. Ya, yu'lamu bihi khaliquh. Ya, diketahui dengannya penciptanya. Itu alam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah seluruh alam, seluruh makhluk dengan nikmatnya, baik yang hissi ataupun yang ma'nawi. Yang hissi dengan kenikmatan-kenikmatan yang zahir, berkaitan dengan fisik, dan kenikmatan maknawi berkaitan dengan ruh. Ya. Wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwa. Dia adalah sesembahanku dan saya tidak memiliki sesembahan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ya, al di situ adalah al istighraqiyah. Ya. Al istighraqiyah yang menenggelamkan seluruh makna. Seluruh makna alhamd, seluruh makna hamd itu tenggelam di situ. Seluruh pujian tenggelam di situ. Itu namanya istighraqiyah. Hamd, ha, mim dan dal itu adalah seorang menyebutkan pujian atau seorang memuji dengan penuh pengagungan dan kecintaan. Itu namanya hamd. Ya, itu namanya hamd. Kalau tidak dengan pengagungan lagi atau kalau tidak dengan kecintaan itu namanya madah. Ya. Mim, da dan ha. Ya. Kalau dengan kecintaan itu namanya hamd. Ya. Kalau kita sekedar memuji saja itu namanya madah. Ya. Jadi pujian seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat terkait dengan kadar pengetahuannya kepada Allah atau tentang Allah. Ya. Tentang Allah, karena semakin seorang mengenal pasti akan ada kecintaan. Ya, kalau tidak cinta berarti semakin berkurang kadar hamdnya. Ya. Enggak mungkin seorang cinta sesuatu kalau dia tidak kenal. Enggak mungkin. Ya. Suka pada sesuatu kalau dia tidak tahu keutamaannya, enggak mungkin. Kalau dia tidak tahu kelebihannya, enggak mungkin. Ya. Antum disuruh milih antara batu bata dengan handphone. Antum pilih handphone. Kenapa? Karena kadar pengetahuan antum kan. Handphone bisa begini. Dijual juga mahal. Karena kadar pengetahuan. Ya. Demikian juga kecintaan itu bersesuaian dengan kadar pengetahuan. Ya, kadar pengetahuan akan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memujinya. Ya, ketika kita memujinya. Ya. Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebagian orang itu lebih mencintai Rasulullah SAW
Ya, ketika nama Rasulullah SAW disebut, itu bergetar seakan hatinya. Ya, tapi ketika nama Allah disebut, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Padahal kita lebih wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan kepada Rasulullah saja yang benar itu harus lebih dibandingkan kita mencintai diri-diri kita sendiri. Ya. Umar ketika berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih saya cintai dibandingkan ayah saya, ibu saya, seluruh manusia kecuali diri saya sendiri," kata Umar. Lalu kata Rasulullah, "Enggak, sampai saya lebih dicintai dibandingkan kamu mencintai diri kamu sendiri." Seperti itu. Lalu kata Umar, "Sekarang ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai dibandingkan saya mencintai diri saya sendiri." Ini Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan Allah SWT? Ya. Harusnya lebih lagi. Ya, lebih dicintai. Ya. Seluruh nikmat yang kita lihat, yang kita rasakan itu datang dari Allah SWT. Ya. Bagaimana kita bisa tidak mencintai Allah? Ya. Luar biasa. Ya. Bahkan untuk seorang mukminah, setiap yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan-ketentuannya yang dia rasakan, yang dia alami, itu semuanya itu mendorong hamba untuk cinta kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Kalau dia mau melihat dengan mata hatinya, ya, setiap yang terjadi kepadanya, setiap yang Allah tentukan untuknya suatu ketetapan, itu hakikatnya kalau dia lihat, kalau dia perhatikan, itu seharusnya membuat dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maupun pada perkara yang dia cintai ataupun yang dia tidak cintai, yang kita senang atau kita nggak senang. Kalau kita perhatikan, itu semua mendorong kita untuk cinta kepada Allah. Kalau kita perhatikan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ketergesa-gesaan yang Allah berikan kepada kita atau yang Allah tahan. Ya, Allah nggak berikan kesehatan untuk kita ataupun sakit yang kita rasakan. Ya, keutamaannya atau keadilannya, ya, semuanya. Ya, kalau diperhatikan seperti itu. Ya, apa yang Allah mudahkan, apa yang Allah persulit, apa yang Allah luaskan, apa yang Allah sempitkan, itu kalau seorang mentadaburinya, melihat, itu dia akan dapati bagaimana Allah itu begitu baik kepada dirinya. Itu. Walaupun itu terasa sulit, ya, kita ada perasaan benci, ya, padahal hakikatnya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih lagi ketika kita bermaksiat. Ya, ketika kita bermaksiat, Allah biarkan kita bermaksiat. Ya, Allah biarkan kita bermaksiat. Allah tutupi. Allah jaga ketika kita bermaksiat. Ya, dijaga. Ya, nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuatannya, kemampuannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk memaksiati Allah. Tapi Allah jaga. Ya, Allah jaga, Allah tutupi. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tapi Allah biarkan. Nikmatnya dari Allah, kemampuannya dari Allah juga. Ya, kita tidak langsung diputus, tidak bisa merasakan keinginan kita yang menggebu-gebu untuk bermaksiat, dibiarkan terus. Dibiarkan. Ya, tidak diputus. Bersamaan dengan itu Allah melihat dan Allah nggak butuh sama kita. Ya. Terkadang kita memaklumi manusia yang berbuat kesalahan itu karena kita butuh. Karena kita ada butuh sama mereka. Ya, kita tahu, wah, si fulan ini berbuat kesalahan begini dan begitu. Sudah, biarin aja lah. Saya kalau nggak ada dia susah.
Ya, ini Allah nggak butuh, sama sekali tidak butuh. Ya, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhirnya, ya insakum wa jinnakum, manusianya ataupun jinnya, ala atqa qalbi rajulin minkum, di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian, itu nggak berpengaruh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngaruh. Ya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya kalau kita nggak lihat kan, baru kata-katanya doang udah ngamuk. Wah, itu si fulan begini begitu. Wah, udah ngamuk duluan kita. Ngelihat juga enggak. Allah Subhanahu wa taala melihat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada kita. Ya, tidak butuh. Tapi tetap Allah tutupi. Allah jaga sampai kita yang bodoh ini puas. Puas dengan kemaksiatan. Bersamaan dengan itu Allah tutupi. Allah tutupi terus. Allah tutupi terus. Ya. Kenikmatan dari Allah itu tidak terhenti dikarenakan kemaksiatan kita. Terus tuh nikmat, nggak diputus kenikmatannya. Kan tetapi dari sisi makhluk, ya, kenikmatan dari Allah ini tidak membuat dia berhenti dari maksiat. Terus, ya, keutamaan kebaikan turun terus ke hamba. Sementara dosa dan kemaksiatan diarahkan terus kepada Allah SWT. Ya. Ini justru jadi faktor yang diantara faktor yang paling kuat membuat seorang hamba itu cinta kepada Allah. Ya kalau ada kalangan manusia saja yang bisa seperti itu kepada kita. Misalnya ada orang yang begitu baik sama kita. Ini permisalan yang rendah saja. Walillahil matsalul a'la. Ya ada manusia yang berbuat baik kepada kita. Ya terus-menerus berbuat baik. Tapi kita berbuat jelek. Ya berbuat jelek untuknya. Ya mengkhianati dia. Terus-menerus mengkhianati. Padahal orang tadi tahu kita berkhianat. Ya bagaimana jeleknya muamalah kita. Bagaimana pembangkangan kita. Tapi orang tersebut terus-menerus berbuat baik kepada kita. Ya nggak mungkin hati kolbu yang masih normal itu nggak mungkin untuk tidak bisa tidak mencintai orang tadi, nggak mungkin. Nggak punya dia kuasa untuk menghalangi kolbunya untuk mencintai orang tadi, nggak mungkin. Ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu satu sisi saja, ya, satu sisi saja. Bagaimana satu pandangan yang sedikit sekali tentang bagaimana kok bisa manusia tidak cinta kepada Allah. Ya, bagaimana kok bisa? Kalau manusia berbuat baik sama kita karena mereka punya tujuan. Mereka punya tujuan yang mereka akan dapatkan. Ya, mereka akan dapatkan punya keuntungan. Mereka punya tujuan yang dengannya mereka akan mengambil keuntungan dari kita. Entah itu jasa atau sesuatu apapun akan diambil keuntungan. Seperti itu. Suka tidak suka itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Kenyataannya seperti itu. Ya, suami kepada istri, istri ke suami, dari orang tua ke anak, demikian juga sebaliknya. Ya, mereka mencintai, makhluk mencintai dikarenakan ada tujuan. Ada keuntungan di belakangnya yang dia akan dapatkan. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai hambanya ya,
itu untuk hamba sendiri. Ya, untuk hamba sendiri. Ya, senantiasa dipanggil untuk bertobat, ya, diarahkan jalan-jalan hidayah. Ya, diarahkan jalan-jalan hidayah terus-menerus. Ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali terus, ya, tidak dibongkar aib-aibnya. Ya, terus diarahkan hidayah. Ketika hamba itu bertobat, maka Allah mencintai hamba tadi. Mencintai hamba tadi. Bergembira dengan taubatnya. Melebihi kegembiraan seorang hamba yang menemukan tunggangannya ketika hilang di padang pasir. Ya. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamd itu pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Baik. Alhamdulillah. Ya, lam di situ kata para ulama lam yang berfaedah kekhususan, ya, bukan kepemilikan, ya. Karena yang datang sebelumnya adalah ma'ani, bukan a'yan, ya. Jadi alhamdulillah, ya, segala puji, segala macam bentuk pujian, karena alnya adalah al-istighraqiyah, segala macam bentuk pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan itu hanya milik Allah semata. Ya, Rabbil Alamin, yang mentarbiyah seluruh alam. Ya, jadi berbeda, ya. Ucapan alhamdulillah dari masing-masing hamba itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Bagaimana kadar pengagungan, kadar kecintaan, ya, itu berbeda-beda. Wa kullu ma siwallah alam. Ya, seluruh yang selain Allah itu adalah alam. Ya. Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan saya adalah salah satu dari alam itu. Ya. Oleh karenanya saya berada di bawah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari penciptaannya, pengaturannya, pemberian rezeki, dan lain sebagainya dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila lak bima arafta rabbak, itu kalau kita membaca Al-Qur'an difahami maknanya seperti tadi, ya. Oleh karena di antara perkara yang paling penting adalah mengetahui makna-makna Al-Qur'an. Ya. Kadang orang sekadar menghafal saja. Ya. Membaca Al-Baqarah sampai selesai tidak berbekas. Ya. Tapi orang yang faham, membaca satu surat ringkas saja mungkin sudah berbekas sekali. Ya, meleleh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan dengan zahir saja, tapi dengan batin. Ya. Kapan batinnya tidak ada, bisa jadi tidak diterima ibadahnya. Ya. Bahkan yang tampak zahirnya luar biasa, kalau ruhnya tidak ada, pengagungan, kecintaan kepada Allah, tauhid kepada Allah tidak ada, nggak ada artinya. Walaupun mati dalam keadaan syahid, nggak ada artinya. Ya, bahkan yang pertama kali diazab, dinyalakan api neraka untuk mereka diantaranya itu orang yang syahid. Ya, mati dalam keadaan zahirnya membela agama Allah, melakukan amalan soleh. Ya. Jadi penting untuk memperhatikan keadaan batin kita dalam beribadah, ya, dalam membaca Al-Quran, dalam macam-macam, ya, macam-macam, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah kepadaku. Ibadah bukan ketika kita sholat saja. Ya, ketika kita sedang bayar zakat, ketika kita haji, ketika kita puasa. Ya, ibadah qalbu itu luar biasa. Ya. Sebagian sahabat kebanyakan ibadahnya tafakkur. Ya, tafakkur. Abu Darda kalau tidak salah. Berpikir tentang keagungan Allah. Ya, mengagungkan Allah. Ya. Qalbu itu bisa sujud. Ya. Sebagaimana ditanya Ibnu Qayyim, ya. Apakah qalbu itu bisa sujud? Ya, dia bilang iya. Sujud. Kalau sudah sujud dengan sujud yang benar, lam yarfa abadan. Baik. Wa idza qila lak bima arafta rabbak, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Nah, ini agak panjang ya, insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya bismillah. Untuk pertemuan kali ini sampai situ saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, tafadhol silakan diluruskan. Apabila pertanyaan dan dimudahkan untuk menjawab juga dipersilakan. Ayo. Ada soal? Ya. Tadi seorang hamba melakukan suatu kebaikan, itu kan sesuatu yang berjudi. Iya. Apabila sesuatu yang berjudi itu akhirat ini termasuk yang juga bagian dari tabiat ya seorang hamba itu berbuat mencintai hamba yang lain, itu menginginkan sesuatu, itu tabiat. Yang dicintai murni tanpa ada sebab itu Allah saja. Ya, antum cinta sama istri karena ada keuntungan yang antum dapatkan kan? Pasti ada. Ya, nggak bisa dipungkiri, pasti seperti itu. Kita mencintai seorang itu karena kita butuh, pasti. Gitu. Pasti. Ya, seperti itu. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Antum cinta kepada anak, pasti ada kadar butuh di situ. Ada kadar butuhnya. Ya, antum mendapatkan baktinya, mendapatkan doanya, mendapatkan kebaikannya. Seperti itu. Itu kenyataannya. Seperti itu. Pasti ada kadarnya sedikit seperti itu. Nggak bisa lepas sama sekali kita. Kalau bilang cinta yang buta, yang tidak tanpa sebab, ya itu nggak bisa kita. Kecuali kepada Allah. Karena Allah itu dicintai dikarenakan dua perkara. Makanya Allah bisa dicintai tanpa sebab karena jamal wa ijmal. Jamal wa ijmal kalau bahasanya Ibnu Qayyim di Ad-Dawa. Tempat yang lain Allah dicintai itu karena jamal Allah, keindahannya itu sendiri. Baru yang berikutnya dikarenakan ihsannya kepada hambanya, seperti itu. Kalau makhluk itu pasti dikarenakan sesuatu. Untuk bisa lihat di akhir Ad-Dawa. Ya, banyak juga tempat yang lain Ibnu Qayyim seperti itu. Kayak gitu, jadi Allahu a'lam. Ya. Ada lagi soal? Ada yang mau ditambah? Satis? Naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan wa husnul istima'. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.